Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'budu, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu dalam suasana Hari Raya Idul Fitri tahun 1446 Hijriah. Qabalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Hari ini alhamdulillah Hari Raya Idul Fitri merupakan hadiah yang Allah berikan kepada hambanya untuk berbahagia ya, bergembira, bersenang-senang setelah Allah mengharamkan makan, minum, dan berhubungan suami istri yang halal di luar Ramadan, kemudian diharamkan selama siang hari di bulan Ramadan, dan pada hari raya kembali halal ya, atau fitri Aid ya, kembali boleh berbuka ya, boleh memakan ya, boleh minum yang selama Ramadan dilarang. Jadi hari Idul Fitri hari bermakan-makan, hari makan-makan ya. Diperbolehkan kembali ya. Bukan bermakna suci ya, bersih dari dosa ya. Karena tidak ada jaminan selama Ramadan setiap kita itu pasti diampuni atau digugurkan dosa-dosanya. Karena itu makna yang benar Idul Fitri adalah hari bolehnya makan kembali. Jadi alhamdulillah perlu kita mengingat dan mempelajari kembali bagaimana hakikatnya berhari raya ya, Idul Fitri itu. Diawali dengan berakhirnya puasa di bulan suci Ramadan. Maka yang pertama, setiap kita wajib mengeluarkan zakat fitrah ya, wajib berzakat. Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya secara syariat itu lebih mendorong atau menghendaki umat Islam itu kaya ya, sehingga mampu untuk mengeluarkan zakat, apalagi zakat mal, menjadi orang yang manfaat ya, menjadi muzaki ya, orang yang mengeluarkan zakat, bukan menjadi mustahik sesungguhnya ya. Itu secara tersirat ya, Allah menghendaki kita itu kuat ya, kuat ekonominya sehingga bisa memberikan atau mengeluarkan zakat yang bermanfaat bagi orang lain ya. Apalagi jika mencapai haul dan nisab, zakat mal dikeluarkan dan memberikan manfaat yang sangat luas bagi agama ini ya, bagi umat manusia, bagi perjuangan dakwah Islam. Nah, jika belum mampu, yang wajib dilaksanakan jika memiliki harta atau bahan makanan yang bisa dimakan esok hari di hari raya, yaitu zakat fitrah, berupa makanan pokok atau beras di kita ya, di bangsa Indonesia.
Hadirin, filosofi zakat fitrah ini juga mestinya terus kita bawa ya, kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Maknanya di luar Ramadan, mulai bulan Syawal sampai Sya'ban nanti kita juga harus memiliki empati, kepedulian kepada sesama umat Islam, saudara-saudara kita seiman, bila mana mereka Allah takdirkan kekurangan ya, kemiskinan, fakir, ya tidak mampu sekedar makan sehari-hari ya. Mereka harus bisa jadi mengemis, bisa jadi kelaparan ya. Maka zakat fitrah ini harus terus diwujudkan ya, filosofi atau spirit dari berzakat fitrah ini terus kita lanjutkan di luar bulan Ramadan, sehingga menjadi pribadi yang muhsinin ya, pribadi yang mau berderma ya, dengan diwajibkan di akhir Ramadan melatih ya kepekaan sosial, bahwa nilai manusia dalam pandangan syariat ini adalah kebermanfaatannya bagi manusia yang lain. Khairunas anfa'uhum linnas. Kemudian yang kedua, memaknai hari raya setelah berzakat. Puncak hari raya itu juga bagian daripada puncak untuk berinfak serta bersedekah ya. Dimana pada hari raya ini kedermawanan ya, seorang itu meningkat ya. Dengan madrasah Ramadan, Allah melipat gandakan setiap amalan termasuk sedekah dan infak. Maka seyogyanya di luar Ramadan memasuki bulan Syawal pun demikian istiqomah ya, yang senantiasa sudah dilakukan infaknya di bulan Ramadan dilanjutkan di bulan Syawal ya. Masa kita secara budaya memang biasa memberikan THR ya, atau hadiah lah ya. Dalam syariat itu tahaddu tahabbu, saling memberilah kalian di antara kalian, kata Rasul, maka kalian akan saling mencintai. Dari hadis ini maka dianjurkan ya saling memberi ya. Saling memberikan bisa jadi makanan ya, kue, atau memberikan uang. Sebagaimana pengamalan hadis tadi, tahaddu tahabbu. Di negara kita ya, kebiasaan memberikan hadiah itu sudah turun-temurun ya. Tinggal dijaga niatannya supaya momentum lebaran itu hari raya, bukan hari ria ya, hari untuk pamer ya. Karenanya pensucian jiwa selalu menjadi hal yang urgen untuk menjaga keikhlasan, untuk menyelamatkan amal dari perusak amal. Alhamdulillah di negara kita sudah menjadi tradisi ya, mulai mengirimkan kue ya, mengirimkan masakan ya, menu-menu, sampai memberikan pakaian ya, memberikan uang ya. Ini perwujudan rasa syukur dan adab terhadap harta, sehingga setiap pribadi saling memberi.
Kemudian dalam berhari raya kita harus juga memperhatikan ya, bagaimana adab berpakaian ketika berhari raya. Dalam ketentuan syariat kita disuruh menampakkan kegembiraan ya, berbahagia, menunjukkan kesenangan ya, ceria ya, identik dengan penampilan yang bagus ya. Bukan lusuh, bukan seperti orang yang susah ya, harus senang. Salah satunya Rasulullah memerintahkan kita memakai pakaian yang terbaik yang kita miliki. Yang terbaik, yang paling mahal bisa jadi yang kita miliki. Itu sebagai prinsip dasarnya. Bila mampu memiliki keuangan yang memadai, orang tua mengamalkan perintah Nabi itu dengan membeli baju yang baru ya. Dengan menghadiahkan kepada anak-anaknya pakaian yang baru yang terbaik. Namun demikian ya, pada dasarnya hari raya itu bukan hari memakai pakaian yang baru. Sebab Id itu yang menjadi ruhnya adalah dengan tauhid ya, dengan penguatan tauhid. Falaisal id liman labisal jadid walakinnal id liman sada'a bitauhid. Bukanlah hari raya itu orang yang memakai baju baru, namun hari raya adalah orang yang berhias dengan tauhid. Tauhid sebagai puncak ibadah kita bermuara pada mengesahkan Allah, maka tauhid ya di hari raya itu menghiasi pribadi setiap muslim ya, bahwa asas kehidupan manusia itu berhiaskan atau berdasarkan tauhid yang kemudian melahirkan adab hasan, adab-adab yang baik ya. Anak-anak perlu diajarkan bahwa ketika tidak mampu orang tua membelikan baju baru, ya memakai baju yang terbaik yang dimiliki. Sebab keadaan ekonomi yang sulit ya, itu kemudian mengharuskan hidup yang zuhud ya, hidup yang qanaah. Wa qanaatu bil qalil, merasa cukup ya, merasa bahagia dengan apa yang Allah berikan. Kemudian juga hidup zahid yang sederhana, lebih mengejar keridhaan Allah ya, kehidupan akhirat daripada kemuliaan di hadapan manusia ya. Bisa jadi dengan pakaiannya yang bagus manusia memberikan pujian sehingga dia bangga diri ya. Atau mungkin lebih luas lagi kendaraannya, mobilnya, fasilitas pribadi, HP-nya, handphonenya. Sekarang tren apa ini yang disewa itu, iPhone ya. Hal-hal yang sebetulnya dipaksakan ya, demi untuk menunjukkan strata sosial yang tinggi. Bisa sewa, dia lakukan. Jangan-jangan bisa jadi berhutang untuk memiliki barang yang mewah itu yang kemudian dipakai di hari raya, sehingga manusia memuji ya,
manusia kemudian menganggap diri orang tersebut sukses. Tentu ini sudah keliru ya dari hakikat hari raya yang sesungguhnya. Bahwa hari raya atau tauhid merupakan titik sentral ya, di mana di dalam perayaan hari raya ini bagaimana kita semakin ya mengokohkan la ilaha illallah. Maknanya apa? Jangan ada Tuhan lain yang kita sembah selain Allah. Apa itu Tuhan lain yang dimaksud? Bisa berupa harta yang kemudian orang menghormatinya, bisa berupa apa? Jabatan yang kemudian manusia pada umumnya menghormati orang yang memiliki jabatan sehingga kita berlomba-lomba bisa memiliki jabatan. Atau menuhankan hawa nafsu. Ini lebih sulit lagi dihindari karena faktor pertama dunia, kemudian kedudukan itu, yang kedua kedudukan, penyebabnya itu dari luar. Ya. Dari luar diri manusia, akan tetapi hawa nafsu menjadi faktor ya perusak ya, atau Tuhan lain hawa nafsu ini ada di dalam diri kita masing-masing. Sehingga berat ya, sangat mungkin ya manusia itu kalah menjadi apa? Budak atau memperturutkan hawa nafsunya. Jadi makna la ilaha illallah yang murni ini betul-betul ya kita hanya mentauhidkan Allah la ma'budu bihaqqin illallah. Semua yang dilakukan itu semata-mata dilandasi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada berhari raya kaitannya dengan ikhlas dalam setiap amal. Falaisal id liman labisal jazid walakinnal id liman kafara bisyirki wa tangzid. Bukanlah hari raya itu bagi orang yang memakai baju baru ya. Akan tetapi hari raya bagi orang-orang yang mengingkari kesyirikan dan kemusyrikan. Dan alhamdulillah baru ini ya 2-3 hari ini terjadi apa? Gempa melanda di tetangga negara kita ya, Thailand, Myanmar dan sekitarnya. Yang kita saksikan ngeri sekali gempa itu. Melihat orang-orang di sana, banyak video yang menjelaskan di situ ya, Tuhan-Tuhan mereka, berhala-berhala itu pun pada ambruk. Dalam logika yang sangat sederhana, Tuhannya saja tidak bisa menyelamatkan diri dari gempa ya, apalagi mau menolong manusia ya. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kuasanya menurunkan gempa ya. Tentu kita sebagai orang yang beriman senantiasa mengambil pelajaran dalam rangka ya introspeksi diri ya, muhasabah. Jangan sampai itu terjadi pada negara kita ya, atau daerah kita secara khusus. Nah, tentu muhasabah itu menghadirkan ilmu yang menunjukkan bahwa biasanya terjadinya musibah gempa itu karena maraknya maksiat, dan maksiat terbesar adalah adanya kemusyrikan dan perilaku syirik ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berhari raya ya harus bertauhid, bebas dari syirik ya. Syirik adalah moyangnya dosa yang kemudian menyebabkan turunnya kemurkaan Allah di muka bumi ya. Syirik ini sulit ya, sangat halus, sangat lembut ya, sehingga manusia harus berhati-hati, apalagi syirik niat ya, syirik kecil
yang merusak amal, menyusupi amal, melahirkan perbuatan bangga diri, ujub, riya, sum'ah. Ini yang paling berat sesungguhnya adalah menjaga hati, ya, hati kita agar terus bersih, ya, dari penyakit-penyakit hati, dari perusak-perusak amal. Maka kita terus menjaga apa? Mukhlishina lahuddin wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Bagaimana kita terus menjaga keikhlasan, ya, menjaga dari perusak-perusak amal. Alhamdulillah, berarti ada juga, ya, kita harus beradab terhadap diri sendiri, di antaranya maknanya adalah laisal id la liman labisal jadid innal id liman ta'atuhu tazid. Orang yang menang, ya, Idul Fitri, ya, minal aizin wal faizin, sering diucapkan, itu menang, ya, bukan perkara memakai baju baru, tapi ta'atuhu tazid, bagaimana ketaatan kepada Allah itu bisa bertambah, ya, di bulan Syawal ini. Ketaatan kepada Allah adalah puncak kesuksesan, ya, sesungguhnya. Jadi orang sukses itu orang yang taat, ya. Pertempuran, ya, menang, ya, dikatakan gitu, hari kemenangan itu menang melawan hawa nafsu yang paling berat, ya, menang melawan dirinya sendiri, ya, musuh abadi itu adalah diri sendiri. Bila itu bisa dia wujudkan, sukses, bahagia sebagai seorang muslim, ya, hamba yang taat. Jadi pengabdian kepada Allah yang maksimal. Di program hidupnya hanya bagaimana menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itulah takwa, ya. Bagaimana madrasah Ramadan bermuara pada la'allakum tattaqun, agar antum semuanya menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Ketaatan kepada Allah itu mutlak, ya, pasrah, tunduk, patuh, ya, nurut, berislam secara kafah, ya, bukan hanya berislam seputar khitan, sunat, ya, kawinan, pernikahan, atau kematian, natwin, terlihat dia seperti orang Islam pas melakukan ritual itu. Bukan. Islam yang kafah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam agama Islam secara totalitas, komprehensif, semuanya, baik menata keluarga, ya, menata lingkungan, sampai pada menata kehidupan politik, ya, ekonomi, sosial, budaya. Artinya apa? Seluruh syariat Islam bisa diwujudkan. Nah, ini yang paling berat, ya. Jadi beragamanya seluruh ayat-ayat yang berisikan ajaran Islam diwujudkan, diejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tentuan syariat, ya. Bagaimana menata keluarga, bagaimana menata masyarakat, bagaimana menata lingkungan, menata negara, ya, pendidikan, dan semuanya. Sebelum memutuskan sebuah kebijakan harus dilihat bagaimana secara syariat hukumnya. Apakah Allah Subhanahu wa taala meridhoi, ya. Allah Subhanahu wa taala haknya telah diberikan, ditunaikan, ya. Sebab Allah yang menetapkan alam semesta dan seluruh isinya ini. Allah yang mengatur, ya. Yudabbiral amra minas sama wati wal ar, minas sama'i wal ar, ya. Allah ini yang punya, yang mengatur. Allahu Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Seluruh yang bisa kita lakukan apapun itu tidak terlepas dari izin, ya,
dari Allah ya, dari nikmat-nikmat yang Allah berikan. Maka Allah menuntut kita untuk diberikan haknya, yaitu hak Allah itu kita ibadahi. Nah, ibadah ini bukan terbatas pada ibadah ritual mahdoh, tetapi juga seluruh syariat itu diwujudkan ya. Syara'a lakum minad din. Allah telah menurunkan syariat ya untuk kita semua dari agama ini. Maka an aqimuddin, maka kita harus menegakkan iqamatuddin dalam semua kapasitas yang kita emban ya, kita mampu, kita terus mendakwahkan la ilaha illallah. Li'ila'i kalimatilah, menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini ya. Caranya dengan dakwah, caranya dengan tarbiyah, terus kita sampaikan balighu ani walau ayah, terus jangan kemudian merasa pesimis dan putus asa. Terus saja Allah menilai proses dari perjuangan dakwah. Agama kita tidak membatasi atau menuntut hasil yang maksimal baru dikatakan bernilai pahala. Tidak, agama kita menilai proses ya yang benar, yang maksimal. Adapun hasil tentu kita kembalikan kepada Allah setelah berikhtiar, kita berdoa dan bertawakal kepada Allah. Alhamdulillah, berhari raya juga oleh Salid liman, bukanlah hari raya bagi orang-orang yang mentajam malah bilmal basi, bukanlah hari raya bagi orang-orang yang memperindah dirinya ya, berhias dengan kendaraan, wal markub, dengan berhias dengan pakaian, wal malbas wal markub, pakaian dan kendaraan. Nah, tetapi hari raya bagi orang-orang yang ini al-id liman ghafarta lahu dzunub. Jadi orang yang menang, yang berhari raya yang benar sesungguhnya bukan sekedar dia bajunya baru, mobilnya bagus, HP-nya bagus, tetapi adalah orang yang diampuni dosa-dosanya selama Ramadan ya, dari awal sampai akhir itu kemudian berhasil ya, Allah menerima amalnya. Maka doanya apa? Taqabbalallahu minna wa minkum, ucapan ketika berhari raya saling mendoakan semoga amal-amal ibadah yang dilakukan diterima oleh Allah dan tentunya memperoleh maghfirah, ampunan dari dosa-dosanya. Di kita ya, kita lihat ya, kendaraan itu tadi ya identik dengan paham materialisme sebagai tolak ukur. Mobilnya merek apa, mobil mewah apa bukan, tahun keluarannya, kemudian HP-nya, fasilitasnya, kemudian pakaiannya ya, sepatunya bisa jadi, sandalnya, semuanya ada merek-merek yang termahal jadi ukuran status sosial ya. Bahkan tidak sedikit yang kadang-kadang memaksakan diri berhutang untuk memiliki ya fasilitas tadi. Celakanya lagi berhutangnya dengan pinjaman riba ya, bertumbuk-tumbuk itu. Sudah meniatkan keliru ya, materialisme, kemudian ditempuh dengan cara ribawi ya, dengan cara-cara hutang yang riba. Cuma cuma pengen dilihat keren ya, wah, kaya di lingkungan atau di masyarakat atau orang-orang yang mudik ya, biar terlihat ketika di kampung halaman itu sudah dinilai sukses ya, mobilnya bagus ya, penampilannya ya, pakaiannya, HP-nya dan seterusnya. Ini kemudian jelas saja ini bukan orang yang berhari raya ya, justru dia hari riya tadi itu, hari pamer atas pencapaian, padahal pencapaiannya bisa jadi yang bermasalah ya, dengan proses yang riba. Manusia yang gila
gila hormat ya, gila kedudukan. Ini penyakit ini ya, yang kejiwaan. Pengen terus dihormati ya. Ini harus dihindarkan ya, agar ibadah Ramadannya membekas, agar hari rayanya sesuai dengan hakikatnya. Dan berikutnya hadirin, bagaimana orang yang berhari raya itu terhadap makanan ya. Laisal id liman akala thayyibat ya, bukanlah hari raya itu makan enak saja dengan menurutkan syahwat ya. Tetapi hari raya itu bagi orang yang diterima taubatnya, liman qabiltu taubatuhu dan orang-orang yang perbuatan buruknya ya, wa badaltu sayyi'atuhu hasanat. Jadi yang berhari raya yang betul-betul mendapatkan kemenangan itu yang selamat dari kejelekannya. Jadi Allah terima taubatnya, Allah ganti perbuatan buruknya menjadi perbuatan yang baik ya. Sayyiat itu diganti dengan hasanat, kebaikan-kebaikan. Amal-amal yang biasa buruk berubah menjadi baik ya. Utamanya urusan makanan ini, bagaimana makanan itu betul-betul dipastikan halal ya, zatnya halal, cara memperolehnya. So, dari makanan itu akan berproses ya, darah ini kalau ini akan berubah menjadi menjadi daging ya. Daging tumbuh dari yang haram, wah, neraka yang paling tepat baginya, dan dia tidak mau diajak untuk taat ya, yang ada dia terus maksiat. Kemudian berikutnya, hakikat berhari raya adalah orang yang khauf dan rindu akhirat, buah dari iman yang benar. Laisal id liman labisal jadid, innamal id liman khaufa yauma wa'id. Nah ini goal dari Ramadan yang kemudian melahirkan takwa. Takwa itu takut ya, khauf bil jalil ya, khasyatullah ya. Maka kita tanya kepada diri kita masing-masing, apakah rasa takut kita kepada Allah, khasyatullah kita itu meningkat ya setelah berpuasa dan memasuki bulan Syawal ini ya. Kita apakah lebih rindu sekedar pulang kampung mudik di dunia, atau rindu pulang kampung di akhirat menghadap Allah Subhanahu wa taala? Kita rindu bagaimana menghadap Allah yang kita ibadahi di dunia ini, kita nggak pernah tahu ya secara kasat mata Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa, tapi kita terus tunduk, terus kita taat, terus kita beribadah kepada Allah, maka kemudian Allah nanti di akhirat akan memberikan ya kenikmatan ya yang tertinggi ya, terlezat ya bagi setiap hamba adalah memandang atau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita cita-citakan, kita menghadap Allah ya. Rasa takut itu kemudian juga bisa diwujudkan dengan mengingat-ingat bagaimana ngerinya azab ya. Allah syadidul iqab ya, Allah yang keras siksanya. Bagaimana api neraka yang kemudian disiapkan untuk menyiksa orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang munafik, orang-orang yang fasik ya, ahli maksiat. Yang mana panas api neraka adalah 70 kali lipat dari panas api yang ada di dunia. Kemudian ada orang yang sukses Ramadan dan memperoleh hakikat kemenangan di hari raya adalah orang yang tidak bermaksiat. Al-yawma id, wa ghadan id, wa ba'dal ghadal id, wa kula yawmin la na'siyallah fi fahuwa id. Sekarang hari raya, besok hari raya, dan lusa juga hari raya, dan setiap hari merupakan hari raya bagi orang-orang yang tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Karena itu, hadirin rahimakumullah, Madrasah Ramadan ya kemudian melahirkan pribadi-pribadi yang taat kepada Allah, takut ya kepada Allah, dan terus berhari raya. Sesungguhnya bila mana setelah Ramadan sampai bulan Ramadan berikutnya itu terus mampu menjaga diri dari perbuatan maksiat. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.